Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Insya Allah masih semangat. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap dan berdoa semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat muda yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan serta keistiqomahan dalam menunaikan ibadah, baik ibadah fardiyah atau jam'iyah. Amin Allahumma amin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, tepatnya di bulan Ramadan. Di saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah tersenyum sehingga membuat sahabat yang lain penasaran. Tumben Rasulullah tersenyum, sesekali tersenyum. Ada sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau tersenyum dan tertawa?" Rasulullah menjawab seraya menceritakan, Allah memperlihatkan kepadaku kejadian di hari mahsyar, di mana ada seorang nabi yang tanpa pengikut. Beliau masuk surga, beliau sendirian dan membawa pedang. Dia adalah nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Kata beliau seraya melanjutkan ceritanya, Nabiullah Sam'un al-Ghazi ini Allah utus di Palestina. Al-Ghazi nama tempat, sekarang Gaza, di mana beliau diutus oleh Allah sebagai nabi untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi, dan Allah memberikan keistimewaan kepada beliau dengan kekuatan tubuh yang kekar, mampu melunakkan besi, mampu merobohkan istana Romawi. Panjang Rasulullah bercerita tentang kisah hidup Nabi Allah Sam'un al-Ghazi alaihissalam, mulai raja-raja Romawi, kafir Israel, orang-orang Israel saat itu mencari tahu bagaimana kelemahan-kelemahannya, hingga kemudian istri dari Nabi Sam'un ini berkhianat. Panjang cerita Rasulullah menyampaikan para sahabat, hingga akhirnya selesai Rasulullah bercerita, para sahabat takjub dan menangis, karena di antara ketakjuban yang ada dan dimiliki oleh Nabiullah Sam'un alaihissalam ini adalah beliau mampu beribadah selama 1000 bulan, malamnya sholat tahajud, siangnya berpuasa. Masya Allah. Sehingga selesai Rasulullah bercerita, sahabat ada yang berani dan balik bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahala yang akan didapatkan oleh
Nabi Sam'un al-Ghazali salam ini. Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Sesaat kemudian datang malaikat Jibril atas perintah Allah agar menyampaikan, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada engkau tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Turunlah surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Allah turunkan surah Al-Qadar ini untuk menjawab pertanyaan sahabat, baik yang sudah diungkapkan ataupun belum, bahwa sesungguhnya kata Allah, aku menurunkan malam Qadar, Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di mana Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada min alfi syahr, khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Tanazzalul di mana? Ketika terjadi Lailatul Qadar itu, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi. War-ruhu fiha. Siapa war-ruhu? Disebutkan dalam sebuah tafsir itu adalah malaikat Jibril. War-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya mereka memberikan kepastian, kejadian-kejadian, kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dalam kehidupan tahun berikutnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fihi bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Serta memberikan keselamatan, di mana keistimewaan Lailatul Qadar ini hingga sampai fajar tiba. Ketika sudah fajar tiba, malaikat Jibril memanggil semua para malaikat. Wahai para malaikat, datanglah kemari. Saya menyampaikan. Malaikat Jibril yang tegas kepada para malaikat, dan malaikat menjawab, wahai malaikat Jibril, apa sebenarnya yang Allah perbuat pada malam ini? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Allah melihat pada malam Lailatul Qadar itu kepada hamba dengan kasih sayang. Bahkan Allah memberikan ampunan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Allah bebaskan dosanya kecuali kepada 4 golongan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukan para sahabat, kata malaikat, wahai malaikat Jibril, siapakah 4 golongan yang mereka tidak mendapatkan kasih sayang rahmat Allah dan ampunan Allah? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, mereka yang pertama, orang yang masih senang melakukan minuman keras. Orang yang senang masih minum keras, minum arak. Kemudian yang kedua, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, masih mementingkan keluarganya tanpa menghiraukan kehidupan layak tidaknya orang tuanya. Bahkan nyaris barangkali, naudzubillah, tidak memberi kebaikan-kebaikan sedikit pun selama orang tuanya masih hidup. Yang ketiga adalah golongan yang mana mereka memutuskan silaturahim, tali silaturahim. Golongan yang ketiga ini adalah orang yang senang memutus tali silaturahim, senang bermusuhan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah golongan yang bertengkar hingga sampai 3 hari tidak berdamai. 4 golongan ini
ia akan terhindar dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar, bulan yang mulia ini. Karena barang siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar ini, Allah akan memberikan keistimewaan kepada dirinya, bahkan 1 tahun berikutnya Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Semoga kita diberi kekuatan meraih nilai takwa ini dengan menyambut Lailatul Qadar, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Demikian, semoga ada hikmah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.